Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mulyani Parama. Saya akan dari kelas IF 403. Saya akan mempresentasikan tentang eh, salah satu untuk latar belakang kesenjangan komputasi pada era jaringan perangkat mobil dituntut untuk menjalankan aplikasi yang sangat insentif komputasi dan sementara kapasitas on device-nya terbatas. Mobile Edge Computing Match mendekati sumber daya komputerisasi ke basis station agar sebagai beban dapat di-overload, namun karena microable yang time varying dan kedatangan tugas yang stokastik membuat strategi overloading harus diputuskan secara dinamis di setiap slot waktu. Nomor satu, aplikasi berat, game 3D online, pitch recording, AR, QR, menuntut komputasi intensif melebihi kapasitas baterai dan prosesor mobile. Kedua, kanal dan traffic stokastik. Kondisi kanal kabel semi pairing dan kedatangan tugas tak arrival bersifat acak dan setiap slot waktu. Ketiga, kontrol desentralisasi mahal. Pendekatan DRL sebelumnya butuh BS mengumpulkan info global overhead dan latensi tumbuh seiring jumlah pengguna. Untuk identitas jurnal yang dinamis, desain ini adalah judulnya yang tadi Decentralized Computative Overloading for Multi-User Mobile Edge Computing, a Deep Reinforcement Learning Approach dari Zhao Chen, Xinzhuan University, dan Xiaodong Columbia University. Untuk celah penelitian dari kontrol yang terpusat menuju DDPG dan diskriminasi, masalah pada pendekatan sebelumnya, RL tabular tidak scalable, ledakan statis space saat jumlah agen bertambah, DRL sebelumnya bersifat tersentralisasi, BS mengumpulkan info global semua pengguna, overhead, komunikasi, dan latensi tumbuh signifikan seiring jumlah pengguna. Metode berbasis Dickian membatasi alokasi daya pada level diskret saja. Untuk solusi yang diusuli dari PG itu, setiap user agen belajar mandiri, hanya dari observasi lokal tanpa info global. Ruang aksi kontinu untuk power allocation bukan level daya diskret. Model free tanpa perlu tahu jumlah user M atau statistik kanal atau traffic, actor critic, dan target network experiences required untuk stabilitas pelajar. Keunggulan metode DDPG itu satu, ruang aksi kontinu, alokasi daya lokal, dan overloading dioptimalkan secara halus, tidak kuantitas seperti DGN. Dua, terdesentralisasi. Setiap agen yang belajar dependen dan observasi lokal mengurangi overhead dan latensi BS. Model free, tidak perlu model statika, tasik overall maupun distribusi kanal network. 4. Stabil saat training, target network software update, experience reply, meredam osilasi pembelajaran. 5. Trade-off fleksibel, satu bobot WM mengatur prioritas hemat energi, pace minimalisasi delay. 6. Unggul secara ekspresif, reward rata-rata RPG konsisten menggulungi dekian strategi grid. Formulasi sebagai masalah development learning ada di state, action, dan reward. State panjang antara buffer sinus ternormalisasi slot sebelum dan vektor kanal saat ini channel reciprocity untuk action, daya untuk eksklusif lokal, dan daya untuk overloading keduanya bernilai kontinu. 3. Reward negatif dari biaya sesaat maksimal reward setara minimal computation cost jangka panjang. Tujuannya minimalkan biaya komputasi jangka panjang, siang kombinasi berbobot konsumsi daya lokal, overloading, dan delay antrian buffer. Untuk arsitektur jaringan saraf dan proses training, action itu memetakan state action continue, deterministik,
Untuk kritik, mengevaluasi nilai pasangan stata aksi for layer DNN, hidden 400 dan 300 neuron, relu hidden sigmoid of super actor Adam Optimus, DR 01 aktor atau 0.001 kritik. Stabilitas target network soft update ditambah experience replay buffer meredamkan visualisasi pembelajaran DNN non-linear. Alur pelatihan algoritma 1, simulasi aktor kritik target network replay buffer beragen, delay aksi, noise eksplorasi orientasi object, eksekusi aksi, terima reward, simpan replay ke replay buffer, samping mini batch, update retouch, TD loss, texture polix garden, soft update target network ulang hingga ke max 2000 episode. Step eksperimen, parameter simulasi, dan skema perbanding. Parameter di sini nilai. Untuk parameter slot waktu 1 ms, bandwidth system, daya transmisi maksimum, daya eksekusi lokal maksimum, hidden layer, aktor dan kritik, learning rate actor atau kritik, soft update rate, noise eksplorasinya, replay buffer atau mini batch, episode atau langkah maksimum. Untuk skema perbandingan jadi lokal, eksklusif lokal diprioritaskan, sisa data di offload. Jadi offloading diprioritaskan, sisa di eksekusi lokal. DKM, DRL discrete 8 level daya, eksplorasi greedy. Hasil pembahasan skenario single user profile belajar trade-off, rata-rata per episode meningkat bertahap dan stabil setelah 1.500 episode. DDPG konsisten mengalahkan DKN pada seluruh kombinasi W1, 0,5 dan 0,8 dan 2,0 dan 30 Mbps. 1.500 episode hingga perform stabil. W1-nya penalti daya lebih besar, GAP DPG melebar, dan kiannya bahkan kalah dari strategi greedy. Ini adalah ilustrasi power delay trade-off daya rate DDPK yang diturun seiring W1 naik. Hasil dan pembahasan skenario multi-user M3 reward rata-rata, perbandingan reward rata-rata setiap skema pada WM 0,5 dan WM 0,8, table 2 and 3 paper, nilai reward negatif dari computation cost sehingga makin tinggi mendekati 0 makin baik. Ini adalah perbandingan DDPG, DKN, GD overload, dan GD lokal. WM05 dan WM08. Untuk kontribusi pemikiran, ide pengembangan lanjutan, nomor 1, MADDPG, SITD, Central Training Decentral Execution, Retich melihat observasi semua agen saat training. Kedua itu hierarchical rel, lapisan discrete untuk keputusan binary overload, lapisan continue DDPG untuk alokasi daya. Ketiga bobot WM adaptif, meta-controller atau contextual bandit yang menyesuaikan WM sesuai tipe, aplikasi, dan QoS, prioritas experience replay, sampling berbasis TD error besar untuk mempercepat konvergensi, involve federated learning, agresis bobot aktor atau kritik antara pengguna tanpa berbagai data mentah, grab
neural network stage encoder berbasis graph untuk memodelkan interferensi pada jaringan padat 5G atau 6G. Kesimpulan DDPG terbukti efektif untuk overloading terdesentralisasi. Setiap pengguna pembelajaran kebijakan power allocation secara mandiri dari observasi lokal tanpa informasi global, DDPG konsisten mengurangi DQN dan strategi greedy dalam reward konsumsi daya dan power delay trade-off, penggunaan sumber dari counter daya kontinu, arsitektur desentralisasi, dan stabilitas aktor kritik relevan untuk jaringan 5G atau 6G dan IoT masa depan yang menuntut stabilitas dan adaptabilitas tinggi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.